Mercy Leslie bercerita tentang seorang agen khusus yang bekerja sebagai mata-mata dari Korea Selatan. Suatu hari, dia memilih berhenti dari pekerjaan itu karena suatu sebab. Sejak berhenti sebagai mata-mata, Jang-gun bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saat dia sedang beristirahat malam hari di rumahnya, seorang teman lama dari militer muncul dan menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang sangat tinggi. Dengan keadaan keuangannya saat ini, Jang-gun dengan berat hati harus menerima tawaran tersebut. Seperti telah terikat oleh takdir, Jang-gun harus kembali beraksi dan melakukan pekerjaan yang sudah menjadi keahliannya selama bertahun-tahun yang lalu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita Mantan Agen Khusus Do Jang-gun Part 1. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Treat the worst of times just like a test. Pada tahun 1980-an, pihak Korea Utara berhasil menangkap seorang agen mata-mata yang dikirim dari negara tetangganya, Korea Selatan. Agen ini dipenjarakan dalam sebuah ruang tertutup dengan tangan dan kaki yang dirantai, serta mendapat siksaan dari orang-orang di sana. Dia dipaksa untuk buka suara dan membeberkan semua informasi yang dia tahu. Orang-orang ini juga memintanya untuk mengatakan rute dan atas tujuan apa dia dikirim dalam tugas ini. Laki-laki ini bernama Do Jang-gun. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk membuatnya buka suara, tapi semua itu sia-sia. Jang-gun sanggup menahan semua siksaan dan tetap bertahan pada pendiriannya untuk menjaga kerahasiaan dari misinya. Terus mendapat siksaan tanpa diberi makan, Jang-gun akhirnya menyerah karena rasa lapar. Dia sebenarnya masih sanggup bertahan dari semua luka yang dia derita. Tapi sebaliknya, jika terus dilanjutkan, dia akan mati karena kelaparan. Jang-gun kemudian menyebutkan permintaannya. Berikan aku makan, setelah itu baru aku sebutkan semua informasi yang kau minta, kata Jang-gun. Dengan alasan bertahan hidup, Jang-gun akhirnya memilih membocorkan informasi negaranya daripada harus mati karena kelaparan. Para tentara yang ada di ruang ini awalnya tidak percaya dengan omong kosong yang diminta Jang-gun. Tapi komandan pasukan investigasi bersikeras memerintahkan anggotanya menuruti permintaan tersebut. Karena hanya dengan cara itu mereka dapat mengoreksi informasi dan menyerahkan berita investigasi ini pada atasannya nanti. Para tentara kemudian membawakan makanan sesuai permintaan Jang-gun. Tidak lupa, mereka juga memberikannya sepasang sendok dan garpu untuk dia gunakan. Bukannya berterima kasih, Jang-gun justru menghina masakan yang ada di depannya dengan berkata, makanan ini rasanya tidak jauh beda dengan sampah. Jang-gun mengambil sumpit yang ada di meja dan dengan cepat membunuh komandan investigasi dengan sumpit yang dia lempar hingga tertancap di kepalanya. Tubuh komandan investigasi terbaring di atas meja dengan keadaan tak bernyawa. Jang-gun bertanya-tanya, kenapa masakan militer sangat aneh? Seharusnya mereka juga memperhatikan rasa dari makanan yang mereka buat.
karena dalam makanan itu rasa adalah sesuatu yang sangat penting. Janggun kemudian menghabisi semua orang yang ada di sana hanya dengan menggunakan satu sumpit yang ada di tangannya. Di hadapan semua mayat itu, Janggun berkata, "Aku Do Janggun, Sersan 1 Intelijen Senior. Rute penyusupanku adalah berenang melewati lautan, dan tujuanku dikirim ke sini adalah untuk membunuh kalian semua," kata Janggun di hadapan mayat-mayat itu. Dengan begini, Janggun telah menepati janjinya. Tentara musuh memberikannya makanan dan dia akan memberikan informasi sebagai gantinya. Meskipun bagi musuh semuanya terasa percuma. Mereka semua telah mati dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mendengar, apalagi sampai membocorkan informasi yang baru diucapkan Janggun. Semua ini sudah Janggun rencanakan sejak awal. Janggun sengaja membuat dirinya tertangkap. Dengan begitu, dia dapat bertemu langsung dengan orang yang menjadi target utama dalam misi ini. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Janggun berkata pada dirinya sendiri, begitu misi ini selesai, dia akan mengajukan surat pengunduran dirinya. Dan ini akan menjadi misinya yang terakhir kali. Beberapa hari berlalu sejak pengunduran diri Janggun sebagai agen mata-mata. Di sebuah warung makan cepat saji di kota Seoul, Letnan Kolonel Park, mantan bos Janggun, mengajaknya untuk bertemu sambil menikmati sup panas yang disajikan pemilik warung makan. Di sini, Kolonel Park sangat menyayangkan pilihan Janggun yang berhenti sebagai pasukan khusus, karena sampai saat ini belum ada agen lain yang mampu menggantikan posisi Janggun sebagai agen mata-mata, baik dari segi kemampuan ataupun kecerdasannya menilai situasi. Kolonel Park menanyakan alasan kenapa dia memilih pensiun dari pekerjaannya. Janggun hanya menjawab, dia tidak menyukai rasa makanan militer yang hambar. Pelayan toko kemudian datang membawakan makanan yang telah mereka pesan berdua. Pak Kolonel langsung mencampur daging dan sup yang ada di depannya, kemudian menawarkannya pada Janggun. Janggun menolak dengan halus karena menurutnya mencampur semua makanan sekaligus adalah cara yang salah. Menurut Janggun, cara terbaik menikmati sup ini adalah dengan menyendok nasi sedikit demi sedikit dan mencampurnya ke sup, dan memakan dagingnya secara terpisah. Walaupun kelihatannya sepele, bagi Janggun, rasa dan cara menikmati makanan itu sangat penting. Sama persis seperti apa yang dia katakan pada tentara Korea Utara dulu. Kolonel Park kembali bertanya, apakah alasan Janggun berhenti ada hubungannya dengan misi operasi yang dulu pernah dia lakukan? Dengan wajah yang tertunduk, Janggun menjawab kalau berhentinya dia sebagai agen khusus sama sekali tidak ada hubungannya dengan misi itu. Kolonel Park tidak bermaksud memaksa Janggun kembali bekerja sebagai agen khusus. Dia hanya ingin mengetahui alasan sebenarnya orang yang sudah dia anggap sebagai anak tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya. Dengan wajah tersenyum, Kolonel Park meminta Janggun untuk menikmati makanannya sebelum mereka berdua berpisah untuk terakhir kali. Janggun kemudian berterima kasih karena selama ini Kolonel Park merawatnya dengan baik, memberinya tempat tinggal dan juga pekerjaan. Dan setelah menghabiskan makanan masing-masing, mereka berdua pun berpisah. 1 tahun berlalu. Kini Janggun bekerja di tempat konstruksi sebagai buruh kuli bangunan.
Buruh lain yang bekerja di sana memuji Janggun karena baru kali ini dia melihat seseorang yang bekerja sangat rajin. Saat pertama kali menerima gaji hasil kerjanya, mandor di lapangan berpesan pada Janggun agar tidak menghabiskan uangnya untuk sekedar mabuk-mabukan seperti dua orang temannya itu. Karena Janggun belum memiliki rencana untuk apa uang ini akan dia gunakan, keesokan harinya saat jam istirahat makan siang, Janggun pergi ke bank untuk membuka tabungan. Di sana, dia dilayani oleh seorang teller bank yang sangat baik dan ramah padanya. Melihat senyum dari wajah perempuan itu, membuat Janggun langsung jatuh hati. Dan mulai sejak saat itu, setiap hari saat jam istirahat makan siang, Janggun selalu meluangkan waktunya pergi ke bank untuk menabung sekaligus bertemu dengan gadis teller itu. 1 tahun berlalu sejak Janggun bekerja sebagai kuli bangunan. Karena setiap hari bertemu di bank, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat dan mulai mengenal satu sama lain. Dari sini kita tahu nama gadis ini adalah Seonah. Dia lahir dari keluarga yang sangat harmonis, tapi karena keuangan orang tuanya yang rendah, begitu tamat SMA, Seonah langsung mendaftar dan bekerja di bank sampai sekarang. Sebaliknya, Seonah juga tahu tentang Janggun yang menjadi pensiunan tentara dan sekarang bekerja sebagai kuli bangunan. Karena upah dari bekerja sebagai kuli bangunan tidak terlalu banyak, Janggun hanya bisa menabung 5.000 won setiap harinya. Seonah kemudian bertanya, "Bukankah Janggun bekerja sebagai anggota militer dulu? Harusnya dengan pekerjaan itu, Janggun sudah memiliki banyak tabungan sekarang." Mendengar pertanyaan itu, Janggun menjawab, dia tidak memiliki keluarga, orang tua, istri maupun anak. Jadi semua tabungannya dia berikan untuk keluarga teman-temannya yang satu unit dengannya yang telah gugur di medan perang. Mendengar jawaban itu, Seonah menjadi kagum dengan kebaikan hati Janggun yang peduli dengan keluarga teman-temannya. Seonah lalu menyarankan Janggun agar tidak terlalu sering datang menabung. Janggun sebaiknya banyak istirahat karena bekerja sebagai kuli bangunan itu adalah pekerjaan yang berat. Simpan uangnya sendiri dan datang seminggu sekali atau sebulan sekali untuk menabung. Janggun menjawab, kalau dia hanya menabung sebulan sekali, berarti nantinya Janggun tidak bisa bertemu dan melihat wajah Seonah setiap hari. Seketika, Seonah menjadi tersipu malu karena tahu tujuan Janggun datang ke bank setiap hari hanya agar dia bisa bertemu dengan dirinya. Malam hari, saat Janggun sedang beristirahat di rumahnya, dia sedikit mengingat masa lalunya saat bergabung dalam pasukan militer dan menerima berbagai macam pelatihan khusus. Berhasil selamat dari misi yang terbilang sulit seperti pengeboman, penyusupan, dan pembunuhan. Tapi sekarang, semua skill itu tidak membantunya mendapatkan banyak uang dari pekerjaannya sekarang. Saat akan tidur, seseorang datang dan mengetuk pintu rumahnya. Saat Janggun membuka pintu, rupanya orang yang datang bertamu itu adalah juniornya di militer dulu. Jo Taemon pernah satu regu dengan Janggun dalam sebuah misi. Dia memenuhi kualifikasi yang cukup sebagai tentara, tapi pada akhirnya dia keluar dari militer karena sifat temperamentalnya. Sederhananya saat ini, mereka berdua sudah menjadi mantan anggota militer. Jo
datang dengan tujuan meminta bantuan Jang-gun untuk memberi pelajaran pada seseorang. Jo sedikit bercerita tentang kehidupan dan pekerjaannya. Jo Taemon saat ini bekerja sebagai seorang pengusaha, tapi yang tidak diketahui orang-orang, dia juga menduduki posisi sebagai bos salah satu geng di kota ini. Dan tujuan Jo meminta bantuan Jang-gun adalah untuk mengurus bos dari geng yang menjadi saingannya. Awalnya Jang-gun langsung menolak tawaran itu, tapi juniornya ini berkata akan membayarnya 50 juta won jika Jang-gun bersedia membantunya. Juniornya ini juga berkata dia tidak meminta Jang-gun untuk membunuh seseorang. Jo kemudian pamit sembari meninggalkan kartu nama yang bisa dihubungi Jang-gun jika dia berubah pikiran. Sebelum pergi, Jo berkata, "Apa Jang-gun ingin hidup di tempat seperti ini selama sisa hidupnya?" Jo juga merasa aneh kenapa orang seperti Jang-gun berusaha menghindari pekerjaan yang sudah menjadi keahliannya selama bertahun-tahun. Setelah Jo pergi, di kamarnya Jang-gun jadi kepikiran dengan tawaran juniornya itu yang senilai 50 juta won. 50 juta won itu adalah uang yang sangat banyak. Jika dia mengambil tawaran ini, dia bisa membeli apartemen di tengah kota Seoul, dan itu pun masih ada sisa uang yang bisa dia tabung. Tawaran ini memang menggiurkan, tapi karena Jang-gun tidak ingin terlibat dengan pekerjaan seperti sebelumnya, dia kemudian memilih untuk fokus mencari uang dengan cara orang biasa, bekerja sebagai kuli bangunan profesinya saat ini. Keesokan paginya, Jang-gun mendapat telepon dari bosnya. Dia diminta memindahkan semua semen ini ke tempat yang sudah disediakan. Jang-gun bertanya, di mana buruh lain yang akan membantunya memindahkan semua ini? Bosnya berkata, dia memang hanya memanggil Jang-gun untuk memindahkan semua tumpukan semen ini seorang diri. Saat ini, Jang-gun merasa kalau dirinya sedang dimanfaatkan. Sementara itu, di tempat Seonah bekerja, dia sedang beristirahat bersama teman satu kantornya. Si temannya ini kemudian mengungkit hubungan Seonah dengan Jang-gun. Perempuan ini bertanya kenapa Seonah sangat baik pada nasabah yang selalu datang setiap hari itu. Apa mungkin Seonah tertarik dengan Jang-gun? Seonah menjawab, Jang-gun selalu datang menabung setiap hari. Kalau bank ini adalah toko, berarti dia adalah pelanggan setianya. Perempuan ini kembali membalas dengan menjelek-jelekkan Jang-gun. Dia menyebut Jang-gun orang biasa yang tidak begitu tampan dan juga miskin. Mendengar itu, Seonah berusaha menyembunyikan emosinya. Tapi temannya ini menambah ejekannya dengan membahas pekerjaan Jang-gun yang hanya seorang kuli bangunan yang setiap harinya hanya mengangkat batu dan besi. Bagaimana bisa Seonah yang bekerja sebagai teller bank bisa suka dengan laki-laki seperti itu? Mendengar perkataan temannya yang sudah kelewatan, Seonah menjadi marah. Dia meminta temannya untuk tidak pernah ikut campur dengan kehidupan pribadinya. Seonah juga mengancam akan menceritakan ke orang-orang tentang perselingkuhan temannya dengan manajer kantor jika dia masih berani mengungkit dan menjelek-jelekkan Jang-gun. Saat masuk jam kerja, Seonah menjadi bingung kenapa dia bisa marah saat Jang-gun dihina oleh temannya tadi. Di saat yang bersamaan,
Janggun datang ke bank. Bukan untuk menabung, kali ini dia hanya datang melihat Seonah. Janggun juga berpesan, dia akan pergi untuk sementara waktu. Setelah urusannya selesai, Janggun akan kembali dan membawa banyak uang untuk ditabung. Setelah mempertimbangkan semuanya, Janggun memutuskan untuk mengambil pekerjaan yang ditawarkan temannya kemarin malam. Janggun kemudian pergi meninggalkan bank. Tidak lupa, Janggun menelpon Jo Taemon dan menginfokan kalau dia setuju dengan tawaran yang kemarin mereka bicarakan. Dan sekarang, Janggun sudah dalam perjalanan ke kota Daesan sesuai dengan yang tertulis di kartu nama. Sesampainya di Daesan, Janggun langsung disambut oleh Jo Taemon, teman lamanya. Di dalam mobil, Jo kemudian menjelaskan apa yang harus dilakukan Janggun. Baru-baru ini, geng milik Jo terlibat masalah dengan geng sebelah yang diketuai oleh seseorang bernama Park Gwan-ho. Orang inilah yang akan menjadi target yang harus disingkirkan Janggun nantinya. Kedua geng ini memperebutkan hak atas mesin slot atau kasino yang biasa dimainkan banyak orang di kota itu. Sebagai seorang mantan militer, Jo Taemon sebenarnya mampu menyingkirkan orang ini dengan tangannya sendiri. Tapi, jika dia melakukan itu, maka dia dianggap melanggar dan hak atas kasino akan dimenangkan oleh Park Gwan-ho. Oleh sebab itulah, dia meminta bantuan Janggun menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu membunuh, cukup lukai sehingga Gwan-ho tidak bisa muncul di publik untuk sementara waktu. Jo juga memperingati Janggun kalau orang itu memiliki banyak bawahan yang selalu menjaganya dimanapun dia berada. Setelah mendengar detail dari rencananya, Janggun meminta Jo untuk segera mengantarnya ke lokasi di mana musuhnya berada saat ini. Janggun ingin cepat menyelesaikan masalah ini agar dia bisa mendapat bayarannya sebelum bank tutup. Setelah mencari tahu lokasi targetnya, ditemukanlah saat ini Park Gwan-ho sedang makan bersama anggota gengnya di sebuah restoran pinggir jalan. Sebelum turun dari mobil, Janggu bertanya, apa makanan terbaik yang biasa disajikan di restoran ini? Pengawal Jo menjawab, restoran ini terkenal dengan pangsit gorengnya yang sangat enak. Janggun kemudian turun dari mobil dan segera memasuki restoran. Bukannya menghajar geng musuh, Janggun justru duduk dan memesan 1 porsi pangsit goreng. Seperti biasanya, Janggun yang memiliki rasa cinta terhadap kuliner menikmati makanannya dengan cara yang semestinya. Kecap asin dituangkan lebih dulu, kemudian tambahkan cuka dengan perbandingan 1:1. Tidak lupa masukkan bubuk cabai merah, kemudian aduk merata. Terakhir, celupkan pangsit goreng dan nikmati rasa terbaik dari makanan tersebut. Di dalam mobil, pengawal Jo bertanya, apakah meminta bantuan 1 orang sudah cukup untuk mengurus Park Gwan-ho dan semua anggotanya? Jo membalas dengan berkata, dunia ini bisa jadi kacau hanya karena 1 orang seperti Janggun. Kembali ke dalam restoran, Park Gwan-ho yang tengah menikmati minumannya sedang bersantai dan tidak menyadari kalau saat ini dia sedang menjadi target incaran. Begitu Janggun selesai menikmati makanannya, dia langsung berbalik melempar gelas ke arah Gwan-ho untuk memulai pertengkaran. Janggun berkata, suara berisik yang mereka buat saat mengunyah makanan sangat membuat dirinya terganggu. Tidak perlu banyak bicara, Gwan-ho langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Janggun.
Perkelahian pun tidak terelakkan. Restoran yang tadinya tenang seketika menjadi ruang pembantaian. Singkat cerita, semua anak buah Guan Ho telah dibuat tumbang. Bahkan pengawal pribadinya yang bertubuh besar juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jang Gun kemudian mendekati Guan Ho yang sudah tidak berdaya. Di sini, Guan Ho menanyakan siapa nama orang yang baru saja menghajarnya. Dia dan kelompoknya. Jang Gun tidak menyebut namanya. Dia hanya berkata kalau dirinya hanya orang asing yang tidak tahu cara mengendalikan amarah. Guan Ho yang melihat pengawal pribadinya masih bisa bergerak, coba mengalihkan perhatian. Guan Ho menebak, orang yang mempekerjakan Jang Gun pastilah Jo Taemon, orang yang menjadi musuhnya dalam bisnis ini. Guan Ho juga menawarkan agar Jang Gun mau menjadi anak buahnya. Guan Ho menjanjikan akan membayar 2 kali lipat dari apa yang diberikan Jo Taemon. Jang Gun teralihkan dengan tawaran itu. Jo Taemon membayarnya 50 juta won untuk melakukan tugas ini. Jika dia berpindah dan bekerja pada Park Guan Ho, orang yang ada di depannya saat ini, dia akan dibayar 2 kali lipat, yang berarti senilai 100 juta won. Yang tidak disadari Jang Gun, tawaran yang diberikan Guan Ho itu hanya kebohongan yang dia buat agar anak buahnya bisa menyerang Jang Gun dari belakang. Dan benar saja, laki-laki bertubuh besar yang tadi tumbang kini telah bangkit dan langsung menghantam Jang Gun dari belakang dengan kursi yang dia pegang. Meskipun terlambat, Jang Gun berhasil menyadari dan berbalik menahan kursi tersebut dengan kedua tangannya, yang menyebabkan kedua tangannya terluka. Jang Gun membalas dengan menendang titik pria itu dan menghabisinya dengan satu tendangan tepat di kepala. Seperti yang sudah diperintahkan, Jang Gun tidak diminta untuk membunuh Guan Ho. Cukup lukai dan buat dia tidak bisa hadir saat penentuan siapa yang mendapat hak milik dari mesin judi atau kasino nantinya. Setelah semua urusannya selesai, Jang Gun keluar dan meninggalkan Park Guan Ho di dalam restoran. Dia juga langsung menemui teman lamanya, Jo Taemon, untuk mengambil bayaran 50 juta won atas apa yang sudah dia lakukan. Jo menyarankan Jang Gun menggunakan uang itu untuk membeli apartemen di kota Seoul. Jang Gun juga kepikiran untuk memasukkan uangnya sebagai saham yang akan menguntungkannya di masa depan. Saat mereka sedang asik bercerita, Jang Gun baru merasakan sakit dari tangannya setelah menahan kursi yang diarahkan padanya. Mengetahui hal tersebut, Jo langsung membawa Jang Gun ke sebuah rumah sakit yang di sana ada seorang dokter yang bisa dipercaya. Setelah diperiksa, sang dokter mengatakan kalau kedua tangan Jang Gun mengalami retak tulang dan butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk pulih total. Sang dokter juga memperingati Jang Gun agar tidak banyak menggerakkan kedua tangannya jika tidak ingin memperparah dan membuat masa penyembuhannya semakin lama. Jang Gun mendapatkan uang 50 juta wonnya, sedangkan Jo Taemon bisa dipastikan menjadi pemenang yang akan mendapatkan mesin kasino. Mereka berdua kemudian merayakan dengan minum-minum. Mereka membicarakan hari-hari saat mereka masih tergabung dalam pasukan militer, minum dan berbicara saat masa-masa indah bersama teman seperjuangan. Jo kemudian menanyakan kenapa Jang Gun keluar dari pasukan khusus. Jang Gun akhirnya bercerita alasan sebenarnya berhenti karena dia merasa bersalah. Dulu,
Janggun dan 3 orang juniornya pernah dikirim dalam sebuah misi. Namun, dalam misi itu, ketiga juniornya terbunuh dan hanya Janggun seorang yang berhasil pulang hidup-hidup. Janggun merasa bersalah atas kematian teman-temannya itu. Untuk mengurangi sedikit rasa bersalahnya, Janggun memberikan semua tabungannya untuk anak dan istri dari teman-temannya tersebut. Namun, sampai saat ini, rasa bersalah itu tidak pernah hilang dan masih terus membayangi Janggun. Setelah bercerita panjang lebar dan menghabiskan banyak minuman, tidak terasa kini telah malam hari. Janggun kemudian pamit dan bermaksud pulang menggunakan mobil bus. Saat berjalan menuju halte bus, Janggun terlalu mabuk dan memilih beristirahat sejenak. Tapi sialnya, dirinya justru tertidur. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil datang. Mereka adalah orang-orang yang bertugas menertibkan gelandangan yang berkeliaran di kota. Mereka mengira Janggun adalah gelandangan karena melihat penampilannya yang tidak karuan. Karena Janggun terlalu mabuk, dia tidak menyadari kalau dirinya dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju fasilitas kesejahteraan Daesan, tempat penampungan bagi para gelandangan. Dalam tidurnya, Janggun bermimpi bertemu dengan teman satu regunya yang telah lama mati dalam sebuah misi. Dan sepertinya kedua temannya mengharapkan Janggun ikut mati bersama mereka. Tiba-tiba Janggun terbangun karena ada seseorang yang menyadarkannya. Orang ini bernama Lee Sunjo. Di mana aku? Siapa kau dan kenapa aku menggunakan baju seperti ini? Tanya Janggun yang sedang kebingungan. Sunjo kemudian menjelaskan, saat ini mereka berada di dalam lembaga kesejahteraan Daesan dan baju biru yang mereka gunakan bisa dibilang adalah seragam tahanan. Semua gelandangan dan tunawisma yang berkeliaran di daerah Daesan akan dibawa dan dipekerjakan secara paksa di dalam lembaga ini. Janggun berniat untuk keluar dari sini, tapi pintunya terkunci. Seseorang kemudian datang menghampiri Janggun. Janggun yang melihat orang itu membawa kunci di lengannya, meminta agar dia segera menyerahkan kuncinya. Orang ini tidak terima mendengar perintah dari seorang tahanan baru. Dia kemudian memberikan Janggun pelajaran untuk menunjukkan posisinya. "Dasar bajingan sombong!" teriak orang ini sambil menendang Janggun. Tentu saja sangat mudah bagi Janggun untuk menghindari serangan semacam itu. Saat Janggun coba membalas dengan pukulan telak, dia kemudian teringat dengan perkataan dokter yang melarangnya berkelahi demi kesembuhan tangannya. 2 orang lain kemudian datang membantu temannya. Janggun dikepung oleh 3 orang sekaligus. Sebenarnya Janggun bisa mengalahkan 3 orang ini sekaligus, tapi sebisa mungkin Janggun ingin menghindari perkelahian demi kesembuhan tangannya. Beruntung Sunjo datang melerai. Sunjo berkata Janggun adalah orang baru, jadi dia belum mengetahui aturan di sini. Sunjo juga berkata akan mengajari tata krama cara bersikap yang seharusnya pada Janggun. Sunjo berbisik pada Janggun, menyuruhnya segera meminta maaf agar masalah ini tidak menjadi semakin panjang. Janggun yang memang ingin menghindari perkelahian terpaksa meminta maaf dan rela dipukul gratis oleh orang yang jauh lebih lemah dari dirinya. Orang ini belum tahu saja siapa Janggun sebenarnya. Setelah menghitung jumlah tahanan yang ada,
Ketua regu kemudian membuka kunci pintu agar semua tahanan bisa pergi menikmati sarapan paginya. Namun yang lebih buruk, sarapan yang dihidangkan lembaga ini bahkan tidak layak disebut sebagai makanan. Sunjo kembali menjelaskan, sebenarnya negara sudah mengeluarkan anggaran untuk setiap gelandangan yang bekerja di sini. Semakin banyak gelandangan, maka semakin banyak uang yang dikeluarkan negara. Tapi kenyataannya, pekerja di sini bahkan tidak diberi makan dengan layak. Yang berarti semua dana itu telah dikorupsi oleh direktur kepala lembaga. Bukan hanya sampai di situ, direktur kepala lembaga bahkan mempekerjakan kedua anaknya di lembaga yang sama. Putra tertua bernama Park Guang dan putra keduanya Park Yom. Bertepatan dengan jam sarapan pagi, kedua anak direktur datang memeriksa keadaan. Sudah menjadi rutinitas mereka datang memeriksa lembaga dan juga para tahanan di sana. Kedua anak ini mendekati Janggun dan menanyakan apa yang menyebabkan kedua tangannya terluka. Sunjo memotong pembicaraan dan berkata, Janggun baru datang tadi malam. Sunjo juga sudah memberinya sedikit pelajaran tentang aturan yang harus ditaati di lembaga ini. Park Guang, anak tertua direktur, memuji sikap Sunjo yang baik pada orang baru. Sunjo yang mendengar itu langsung mengutarakan niatnya. Sunjo berharap saat pemilihan nanti namanya akan terpilih menjadi murid terhormat di lembaga ini. Janggun jadi tahu alasan Sunjo berbuat baik padanya karena ingin dipilih menjadi murid terhormat. Tapi yang menjadi pertanyaan di kepala Janggun, apa itu murid terhormat dan kenapa Sunjo sangat ingin mendapat gelar itu? Putra tertua direktur mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya pada Janggun, apakah makanan di sini enak? Janggun yang seorang pecinta kuliner tentu saja memberi jawaban apa adanya. Makanan di sini sangat buruk, lebih mirip seperti makanan binatang. Ikannya busuk, supnya hambar dan sayurnya layu semua, jawab Janggun. Park Guang yang mendengar itu seketika menunjukkan sifat aslinya dan langsung melempar makanan ke kepala Janggun. Sambil menghujat Janggun, dia juga memarahi Sunjo karena tidak becus mengajar anak baru dan segera pergi meninggalkan ruangan. Janggun yang baru saja dilempari makanan menjadi kesal. Andai saja kedua tangannya tidak terluka, mungkin saat ini dia sudah mematahkan kedua leher kakak beradik itu. Saat sedang bersih-bersih, Janggun didatangi seorang bapak tua yang sering dipanggil dengan nama Yang Mulia. Sunjo kemudian menjelaskan, bapak itu dulunya adalah seorang tentara yang kembali dari perang di Vietnam. Setelah dia dibawa ke kamp pendidikan ulang di Samchon, begitu dia keluar, dia sudah menjadi setengah gila dan menganggap dirinya adalah presiden. Informasi itu juga diketahui Sunjo dari seorang paman yang dulu tinggal di kamp ini, tapi sekarang dia telah mati. Sunjo menambahkan, sudah banyak orang yang mati di dalam lembaga ini, entah itu karena kecelakaan kerja, sakit, atau bahkan karena dipukuli oleh ketua regu. Ketua regu yang dibicarakan tiba-tiba muncul dan memerintahkan semua orang untuk berkumpul di lapangan. Di sana,
mereka akan melakukan upacara yang dihadiri oleh Kepala Direktur Park In-jae. Di atas podium, dia menyampaikan pidato omong kosongnya. Semua tahanan bertepuk tangan karena mereka takut mendapat hukuman. Saat Kepala Direktur turun dari panggung, dia disambut oleh kedua anaknya yang sama-sama bajingan. Selanjutnya, giliran Park Gwang, anak pertama yang naik ke podium untuk mengumumkan nama tahanan yang terpilih menjadi murid terhormat. Setiap 1 bulan sekali, wakil direktur akan memberikan penghargaan murid terhormat pada tahanan yang terpilih. Dan murid terhormat ini akan dikirim keluar dari lembaga. Dalam artian, dibebaskan. Itulah kenapa murid terhormat sangat diharapkan oleh semua tahanan. Yang terpilih sebagai murid terhormat bulan ini adalah tahanan dari regu lain. Tentu saja itu membuat Sunjo sedikit kecewa karena tidak terpilih. Murid terhormat ini kemudian diminta naik menyampaikan sepatah 2 kata sebelum dirinya mendapat kebebasan. Begitu upacara ini selesai, si murid terhormat dibawa ke kantor staf untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dirinya dibebaskan. Namun, berbeda dengan apa yang setiap tahanan tahu. Kenyataannya, lembaga ini sedikit pun tidak memiliki rencana untuk membebaskan siapapun. Lembaga ini telah bekerja sama dengan seorang dokter bedah. Murid terhormat ini dibius dan dibawa ke kamar ruang operasi untuk dikeluarkan organ tubuhnya. Karena dosis obat bius yang diberikannya kurang, saat dokter sedang mempersiapkan peralatan, tahanan ini terbangun. Menyadari apa yang dilakukan pada dirinya, tahanan ini coba langsung memukul si dokter dan berusaha untuk kabur dari sana. Tapi sialnya, dia bertemu dengan adik kedua. Dia dihajar, kemudian diseret kembali ke ruang operasi. Tubuhnya dibedah, dan setelah itu semua organ tubuhnya dijual secara terpisah pada orang-orang yang sudah menjadi langganan mereka. Ini semua adalah rencana yang sudah disusun sedemikian rupa oleh kepala direktur dan anak-anaknya untuk memenuhi kantong mereka dengan uang. Empat hari berlalu sejak Janggun dibawa masuk ke fasilitas kesejahteraan Daesan. Di tempat yang jauh di kota Seoul, Seona jadi tidak fokus bekerja karena mengkhawatirkan Janggun. Temannya meminta Seona untuk beristirahat sejenak, sementara dia menggantikannya. Seona teringat saat terakhir kali mereka bertemu. Saat itu, Janggun berkata akan pergi bekerja dan langsung kembali untuk menabung begitu pekerjaannya selesai. Seona menjadi khawatir jika Janggun mengalami kecelakaan dan mendapat luka yang parah, yang menyebabkan Janggun harus menunda kepulangannya. Tidak ada yang bisa dilakukan Seona. Saat ini, dia hanya bisa berharap semoga Janggun baik-baik saja. Berbeda dengan Seona, Jo Taemon saat ini sedang makan di restoran tempat Janggun menghajar Park Gwan-ho kemarin. Anggotanya menyampaikan, saat ini Park Gwan-ho dan anak buahnya terpaksa tinggal di rumah sakit. Jadi, geng miliknya akan lumpuh untuk sementara waktu ini. Orang ini juga berkata, kantor anggota Kongres telah memilih dengan resmi memberi hak pengoperasian mesin slot kasino pada kelompok Jo Taemon. Jo sangat senang mendengar berita itu.
Dia berencana mabuk-mabukan untuk merayakan terpilihnya kelompok mereka sebagai pemenang dari kasino. Saat menyantap pangsit goreng yang terkenal di restoran itu, Joe langsung teringat pada seniornya, Do Jang-gun. Mengingat saat terakhir kali berpisah, mereka berdua sedang mabuk berat dan Jang-gun sedang mengalami retak tulang di kedua tangannya dan masih harus kembali ke kota Seoul dengan menggunakan bus. Apa mungkin Sersan Do baik-baik saja ya sampai di rumahnya? Tanya Joe yang juga mengkhawatirkan seniornya itu. Kembali ke Jang-gun yang ada di lembaga kesejahteraan Daesan. Saat ini dia dan tahanan lain mendapat pekerjaan merakit spray alat semprot yang akan dijual nantinya. Karena tangannya yang terluka membuat Jang-gun tertinggal jauh dari teman-temannya yang sudah merakit banyak spray. Ketua regu yang tugasnya hanya mengawasi tidak peduli pada luka Jang-gun dan tetap memarahinya. "Hei, cacat! Kenapa kau lambat sekali? Apa perlu aku mengirimmu ke gedung lain?" teriak ketua regu sambil mengarahkan tangannya pada Jang-gun. Bapak tua yang sering dipanggil dengan nama yang mulia kebetulan duduk di samping Jang-gun. Dia berbaik hati dan bermaksud membantu Jang-gun. "Sudah, hentikan. Kenapa kau sangat kasar pada orang yang sedang terluka? Mulai dari sini, biar aku yang menggantikan pekerjaannya," kata bapak ini. Ketua regu tidak suka dibantah. Dia kemudian menarik kerah baju bapak tua itu dan langsung memukulnya tepat di wajah, membuatnya terjatuh ke lantai. Jang-gun yang melihat bapak tua yang berusaha membelanya dihajar, seketika itu menjadi emosi. Jang-gun tidak peduli dengan tangannya yang terluka. Jang-gun berdiri dari kursi dan langsung menantang ketua regu. "Hei ketua regu sialan, mau pergi kemana kau?" teriak Jang-gun. Mendengar itu, ketua regu langsung berbalik. Dua anak buah setianya yang ada di sana juga bersiap-siap menghajar Jang-gun. Baru kali ini dia melihat ada seseorang yang berani melawan balik padanya. Di hadapan semua tahanan, ketua regu bermaksud menghajar Jang-gun agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya, agar tidak ada lagi yang berani menentangnya. "Dasar bangsat, tidak akan kuampuni kau kali ini." Dengan penuh percaya diri, ketua regu mengepalkan tangannya dan berlari ke arah Jang-gun bermaksud memukul. Tapi Jang-gun sudah lebih dulu bersiap dengan kuda-kuda, melancarkan tendangan keras yang tepat mengenai kepala si kampret. Pak! Membuatnya langsung tidak sadarkan diri dan terbaring di lantai. Hanya dengan satu tendangan, Jang-gun membuat ketua regu KO. Sejak awal bertemu, Jang-gun sudah tidak suka dengan ketiga orang ini. Di hadapan Jang-gun, mereka tidak lebih dari seorang amatir yang merasa dirinya hebat. Melihat bos mereka dihajar, dua anak buahnya berusaha menolong. Satu dari mereka coba menyadarkan bosnya, sedangkan yang satunya akan maju menghadapi Jang-gun. Dia berusaha dengan keras melancarkan tinjunya pada Jang-gun, tapi satu serangan meleset. 2, 3, 4. Semua tinjunya bisa dihindari Jang-gun dengan sangat mudah. Jang-gun kemudian menendang sebelah kakinya membuat orang itu jatuh berlutut.
Tanpa memberi ampun, Janggun membuatnya hilang kesadaran dengan hantaman keras ke arah dagu. 2 orang telah tumbang, dan yang terakhir dari mereka dihajar oleh Janggun tanpa sempat memberi perlawanan apa-apa. 1 lawan 3. Ketua regu dan 2 anak buahnya dibuat KO dengan sangat mudah. Melihat Janggun menghajar 3 orang itu, membuat semua tahanan terdiam tidak percaya. Lalu tiba-tiba mereka semua bersorak kegirangan. "Wow, Janggun, kau luar biasa! Janggun, Janggun, Janggun!" teriak semua tahanan yang ikut merayakan kemenangan Janggun. Rupanya mereka semua juga tidak suka dengan sikap ketua regu yang selalu semena-mena. Karena terlalu bersemangat, suara mereka kedengaran sampai keluar ruangan. Hal itu mengundang perhatian dari pengawas. Saat dia membuka pintu, dia melihat ketua regu sudah tidak sadarkan diri. "Hei, aku tanya padamu, apa kau yang melakukan ini pada mereka?" tanya pengawas itu sambil mengarahkan tongkatnya pada Janggun. Saat itu Janggun berpikir, jika dia menghajar pengawas ini dan berusaha untuk kabur, maka pengawas lain pasti akan datang untuk menghentikan Janggun dengan cara apapun. Melawan pun akan percuma. Ujung-ujungnya Janggun akan dihantam dengan tongkat besi yang akan memperparah lukanya. Janggun sadar dengan keadaannya saat ini, melawan pengawas dan berusaha kabur adalah ide yang sangat bodoh. Tidak ada cara lain, Janggun langsung meminta maaf sambil menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya pada pengawas. Namun tidak disangka, 2 kampret datang karena mendengar keributan. Kakak beradik ini tidak menyangka Janggun menghajar ketiga orang itu meski dengan tangannya yang terluka. Tapi itu tidak penting sama sekali. Park Guang sebagai wakil direktur di lembaga ini tidak suka jika ada yang melanggar aturan yang telah dia buat. Aturannya adalah siapapun yang posisinya di bawah harus menuruti perintah dari atasan mereka. Janggun sebagai anggota regu tidak boleh membantah dan harus menuruti perintah dari ketua regu mereka. Ketua regu harus mengikuti perintah pengawas dan begitu seterusnya. Janggun hanya diam dan tidak menanggapi perkataan wakil direktur ini. Karena bagi Janggun, aturan itu tidak masuk akal. Kenapa juga dia harus tunduk pada orang lemah seperti ketua regu? Seandainya kedua tangan Janggun sudah sembuh, kemungkinan bukan cuma ketua regu, tapi si kampret bersaudara, kakak beradik ini beserta ayahnya kemungkinan akan disikat juga. Karena apa yang dilakukan Janggun adalah pelanggaran berat, wakil direktur ini berkata Janggun akan mendapat hukuman. Dia akan dikurung di ruang hukuman selama 3 hari ke depan.